Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, semoga sehat selalu. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang badan usaha ya. Setiap aktivitas usaha seperti saya katakan sebelumnya, kita harus punya naungan hukumnya. Karena apa? Karena kita nanti akan berinteraksi dengan instansi yang lain, badan usaha yang lain, sehingga memerlukan payung hukum. Jika ada perselisihan, ada namanya gesekan, itu ada referensi yang bisa kita jadikan acuan yang benar menurut negara dan menurut aturan secara kolektif itu seperti apa, sehingga dalam perjalanan membangun bisnis, membangun usaha, kita sudah tahu tentang aturan main dalam satu negara. Ya, jadi kita usaha ini bukan usaha untuk diri kita sendiri dan di wilayah kita sendiri, tapi kita usaha dengan berinteraksi dengan orang lain atau usaha dengan orang lain dalam naungan di negara Republik Indonesia. Ya, jadi itu makanya kita harus mengerti tentang hukum-hukum perdagangan, hukum-hukum yang harus kita pahami supaya nanti dalam berusaha kita bisa mengerti aturan main yang sebenarnya ya. Jadi kita tidak sembarangan, jadi kita mengerti, paling tidak anak ekonomi itu mengerti namanya payung hukum yang harus kita taati ya. Apalagi nanti kalau misalnya sudah menginjak ke dunia internasional, tentunya secara regional lah misalnya, maka di situ nanti kita harus mengerti juga aturan main yang diaplikasikan, diimplementasikan di wilayah regional tersebut. Kemudian juga misalnya di internasional itu nanti juga harus mengerti aturan mainnya, hukum-hukum perdagangan internasional, sehingga kita dalam menjalankan bisnis itu nanti bisa mengikuti rel yang ada, jadi tidak sembarangan. Oke, jadi kita akan bahas tentang pengertian, kemudian macam dan bentuk di Indonesia ya. Kita bahas satu persatu. Pengertiannya apa sih pengertian badan usaha itu? Pengertian badan usaha adalah suatu organisasi yang didirikan oleh satu orang atau lebih dengan tujuan melakukan kegiatan bisnis dan menghasilkan keuntungan tentunya. Nah, badan usaha dapat beroperasi dalam bentuk sektor industri, industri jasa, perdagangan, pertanian, peternakan dan sebagainya. Anda bisa lihat di sekitar Anda itu kira-kira yang usaha yang sudah besar dan bentuk punya CV, punya UD itu apa saja. Itulah bidang usaha yang mempunyai badan usaha. Semua bisa kita jadikan badan usaha. Bahkan sekarang dalam kelompok kecil di masyarakat itu ada badan hukumnya. Misalnya kelompok tani, kelompok kelompok ternak ya. Kemudian kelompok kesenian itu sudah dinaungin dalam bentuk badan hukum itu sendiri. Jadi badan hukum itu sangat penting ya, karena kita menganut aturan kolektif yang harus kita patuhi bersama. Kemudian macam-macam badan usaha. Yang pertama adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Seperti apa BUMN? Contohnya PT Kereta Api, yaitu BUMN ya. Kemudian apalagi PT Kimia Farma, yaitu perusahaan-perusahaan negara yang sudah diflorkan ke bursa saham, artinya sudah terbuka ya. Kepemilikan saham itu nanti misalnya 51-nya negara, kemudian 49-nya diflorkan di bursa efek. Nah, itu nanti yang pemegang saham itu bisa dipegang oleh
pemegang saham itu sendiri. Jadi banyak sekali BUMN yang sudah berbentuk PT. Misalnya PT Kereta Api yaitu termasuk BUMN. PT PLN yaitu BUMN juga. Kemudian badan milik swasta yaitu perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta, tentunya untuk mencari keuntungan. Kalau BUMN tadi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal Undang-Undang pasal 33 Undang-Undang Dasar ya. Kalau BUMS atau badan milik swasta, badan usaha milik swasta, perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan swasta untuk tujuan mencari keuntungan. Kemudian ada lagi badan usaha yang bentuk koperasi. Organisasi ini dimiliki dan dikelola oleh anggota sendiri dengan tujuan kesejahteraan bersama. Jadi itu bentuk macam-macam jenis atau badan usaha. Yang pertama tadi sudah kita singgung, badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara itu apa? Perusahaan yang dimiliki, dikelola oleh pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik ya. Tentunya sesuatu yang sangat vital, yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena apa? Karena kalau misalnya dikuasai oleh swasta, nanti dikhawatirkan swasta memonopoli, sehingga pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada praktek-praktek yang kurang di bidang, kalau misalnya untuk perusahaan yang untuk kesejahteraan masyarakat ya. Contohnya Pertamina. Tentunya Pertamina ini produknya kan produk-produk sangat krusial ya. Nah, ini juga sangat sangat penting untuk dikuasai oleh negara. PLN juga ya, Telkom, Garuda Indonesia dan lain-lain. Itu adalah badan usaha milik negara. Tujuannya apa? Memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghasilkan keuntungan tentunya. Satu perusahaan tentunya harus berorientasi pada keuntungan. Selain juga tujuan utamanya adalah manfaat bagi warga negara. Kemudian juga bisa diharapkan untuk mendukung pembangunan nasional. Itu badan usaha milik negara. Kalau badan usaha milik swasta seperti apa? Badan usaha milik swasta yang pertama, perusahaan dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta dengan tujuan mencari keuntungan tentunya ya. Contohnya PT Unilever, PT Astra Internasional, PT Indofood, PT Gudang Garam dan lain-lain, itu adalah swasta. Tujuannya ya memaksimalkan keuntungan milik perusahaan dan orientasinya ke bisnis, full bisnis ya. Nah, strukturnya biasanya bentuknya PT atau firma. Itu. Kemudian bentuk badan usaha di Indonesia. Yang pertama PT. Perseroan terbatas adalah perusahaan struktur modalnya itu berbentuk saham ya. Kemudian firma, perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh 2 orang atau lebih. Kemudian koperasi, organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya. Jadi anggota-anggota itu berkumpul kemudian mendirikan satu usaha, modalnya itu dari anggota ya. Kemudian juga kegiatan usahanya itu dikelola oleh anggota dan keuntungannya kembali ke anggota. Itu biasanya dari banyak orang ya. Kemudian perusahaan perseorangan, perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh 1 orang saja. Itu bentuk-bentuk badan usaha. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa bentuk badan usaha itu? Jadi kalau PT, kelebihannya struktur modalnya kuat biasanya, tanggung jawabnya terbatas. Kekurangannya
biaya pendiriannya tinggi, ya tentunya yang lebih tinggi daripada perusahaan perseorangan. Kemudian pembagian keuntungannya rumit itu tentunya nanti karena itu nanti bentuknya saham-saham, kalau diflorkan itu nanti juga pemiliknya juga orang banyak, tentunya ada laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan secara umum, ya. Jadi nanti ada perhitungan-perhitungan tersendiri yang bisa dipertanggungjawabkan dan dimengerti oleh pemegang-pemegang saham. Kemudian yang kedua, firma. Kelebihannya mudah didirikan, komunikasi antar mitra, dan kekurangan tanggung jawab terbatas, kemungkinan konflik antar mitra. Firma. Kemudian koperasi, kelebihannya adalah kesejahteraan anggota diutamakan tentunya. Kemudian modal dari iuran, kekurangannya sumber daya terbatas biasanya, ya. Kemudian pembagian keuntungannya juga karena milik orang banyak tentunya nanti rawan juga konflik, ya. Kalau misalnya pembagiannya tidak clear, kemudian juga rumit, ya, itu nanti juga menimbulkan konflik antar anggota. Tapi tentunya ada sistem yang mungkin ditawarkan atau diberikan oleh pemerintah sebagai pembina koperasi untuk mendapatkan sistem itu supaya bisa dimengerti dan dipahami oleh anggota-anggota koperasi. Kemudian yang keempat adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini lebih fleksibel, ya, kontrolnya penuh, tapi kekurangannya adalah tanggung jawabnya tidak terbatas, sumber dayanya juga terbatas. Tentunya kalau kontrol penuh itu bisa kelemahan, bisa kekurangan, tapi tentunya bisa langsung eksekusi, pengambilan keputusan juga lebih cepat gitu kalau kontrolnya penuh. Itu kelebihan dan kekurangan dari badan usaha. Nah, kesimpulannya adalah yang saya sampaikan tadi, badan usaha di Indonesia terdiri dari BUMN, BUMS, dan koperasi. Nah, setiap badan hukum atau badan usaha itu memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Nah, pembentukan pemilihan bentuk badan usaha yang tepat sangat penting untuk mendapatkan keberhasilan dalam satu bisnis. Penting juga bagi wirausahawan untuk memahami dengan baik mengenai berbagai bentuk badan usaha di Indonesia. Jadi silakan nanti kalau misalnya Anda ingin mendirikan satu usaha, pilihlah yang sesuai, kemudian sesuai dengan kondisi sumber daya yang ada, apakah dalam hal kegiatannya seperti apa, kemudian kepemilikan modalnya seperti apa, ya. Nah, itu nanti harus disesuaikan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Untuk kekurangan silahkan dipelajari sendiri, ya. Dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.